Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Tadi kita azan subuh, terus alhamdulillah sudah sholat subuh. Kita mau melanjutkan perjalanan, tapi sebelum itu kita ngudut satu batang. Oke, let's go. Fantastic man, keren teman-teman. Ternyata aduh apa yang jatuh ya, karena ini tanjakan semua ya jalannya ya. Jadi menurut saya tuh tanjakannya sudah kelihatan ya. Menurut saya, kalian kalau mau kesini persiapkan mobil kalian, motor kalian itu kondisi fit ya. Rem juga harus dicek ya, karena ini tanjakan ini. Dan ancang-ancangnya dicek. Kalau saya sih dari tadi gigi 2 sih, tapi ini karena saya ingin mengambil video masuk gigi 1. Di Panther ini tanjakan kayak gini nih ya, apalagi yang lebih curam lagi itu di gigi 2 masih sanggup ya. Namanya juga diesel men. Keren kan? Ternyata kita mendapatkan, kalau ini tempatnya bagus ya, kita akan menginap beberapa hari, mungkin sampai 3-4 atau 5 hari ya. Dan logistik kita juga aman, sudah aman. Nah ini ada warga sekitar. Tuh, jadi ini tempatnya bagus, dingin juga, sejuk, asik nih kayak ini. Ada ayam aja. Ya, oke. Ini kayaknya ini surga tersembunyi di Semarang ya. Kita mendapatkan surga tersembunyi. Oke, jalannya lagi. Kita tancap gas. Bapaknya ngeliatin kita Panther overall. Nah, kalian sudah nampak ya tanjakannya. Wow. Tapi nggak masalah bagi si Panther. Tanjakan segini nih masih ngece si Panther. Anjay. Enggak, bercanda. Ya, aku percaya sih kinerjanya mesinnya si diesel ini, apalagi si Panther, karena emang dia tangguh, terkenal tangguh, dan dia memegang puluhan tahun rajanya diesel. Oke, ya. Oke, kalian kebayang gak sih? Tadi saya melewati jembatan ini emang sempit sih. Ya nggak sempit sih. Sebenarnya nggak sempit, tapi karena dia tikungan, jadi kita melihatnya sempit. Ternyata lebar ya. Ternyata bisa mungkin satu motor. Tapi kalian lihat nggak? Ya Allah.
Oke kawan, sekarang sudah menunjukkan pukul jam 5 lebih sedikit waktu Indonesia Barat. Tadi banyak kendala ternyata camping kali ini di jelajah episode 1 D1 di Jawa Tengah ini, di surga tersembunyi yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Kendalanya, wah banyak banget. Kendalanya itu pertama dari kita nyampe tempat itu, kita survei tempat, aku dan si Meong ini survei tempat, dan kita ada kejadian yang tak terduga. Itu sih emang kesalahan dari saya, 4x2 mobilnya, tapi saya nggak survei tracknya dulu. Nah, di situ memakan waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 1 jaman lebih, mungkin sedikit ya, sambil menikmati alam juga. Nah, dari situ kita sambil nunggu mobil rescue untuk menarik mobil kita. Nah, cerita sedikit proses pas rescue si Panther Overland ini. Awalnya kita menunggu, karena kita datangnya sudah pagi. Awalnya kita menunggu bantuan. Jadi untuk bantu si Panther Overland ini, itu mungkin mobil itu datang sekitar jam 10 sampai jam 11-an itu datang mobilnya. Nah, di situ pas proses rescue itu pertama dikaitkan ke bumper variasi yang di belakang. Nah, itu sudah digas, tapi mobil PC Panther ini tidak bergerak sama sekali, dan bumpernya meleot, patah. Nggak meleot sih, robek kayak gitu, karena itu variasi tadi. Nah, kemudian kita pindah ke chassis, jadi pakai tambang itu ke chassis, kita gerak, itu pun masih belum bisa membantu. Nah, yang terakhir, karena itu mobil rescue, khusus rescue, jadi udah proper banget. Dari modifikasinya sudah menggunakan wings di depan. Nah, terus 4x4 juga itu sudah menggunakan. Nah, awalnya itu di tambang itu tidak berhasil. Nah, kita menggunakan wing di pohon kecil, kita ikat ke pohon kecil. Nah dari situlah wing itu bisa membantu, dan itu berguna. Padahal wingnya itu masih Cina, tapi Cina itu tetap mahal, sekannya itu 4,5 jutaan, bahkan sampai 5 jutaan ya. Nah, dari situ barulah si Panther Overland ini bisa bergerak mundur, jadi adalah sedikit nyawa gitu. Kita sudah nunggu lama banget sambil ngobrol-ngobrol dengan pengelolanya, karena pengelolanya tadi yang saya bilang pas dibikin fotokopi itu dia nggak mau disipil, padahal orangnya kocak loh, namanya Udin. Nah, semoga Mas Udin membuat channel Sarudin, seru bersama Udin. Nah, selesai proses rescue lagi, masih belum membaik nih kawan-kawan, jadi ada aja kendalanya kawan-kawan. Jadi coba sedikit sebentar aja kawan ya. Camping itu tidak segampang yang kita kira, tidak seenak yang kita kira, tidak seestetik yang kita kira. Banyak kendalanya. Kalau cuaca buruk, nah itu kendalanya pasti kalian merasakan. Kalian mungkin ngelihat konten yang estetik, konten-kontenku yang bagus di camping itu, tapi kali ini berbeda. Kali ini banyak kendala saat camping. Nah, siang itu kita baru bisa mendirikan awning, tenda, dan alat-alat set camping kita. Nah, dari situ kendalanya juga masih ada kawan. Nah, kendalanya itu hujan deras beserta angin kencang. Nah, dari situ awningnya itu goyang-goyang kawan. Nah, dari situ saya pasok, karena tanah di sini tuh ternyata lembut, jadi nusuk itu gampang banget kawan. Jadi saya tidak tenang, saya melihat menjaga awning ini, karena awning ini pengalaman saya belum ada yang selama ini saya camping itu belum ada yang kuat ya, apalagi untuk saat ini. Dan ini pengalaman pertama saya, ternyata kendalanya itu sangat luar biasa sih. Jadi trouble sampai kaki awning yang depan itu ngangkat kawan seperti ini. Nah, dari situ itu sampai pasok kuat ini pun masih belum selesai kawan. Jadi kalau hujan beserta angin itu saya masih was-was kawan, jadi tidak bisa tidur nyenyak kawan. Nah, selanjutnya kendalanya itu di tenda. Tenda yang pertama kali saya salah memilih, dari sekian tempat banyak ini saya salah memilih.
Itu pertama jauh dari awning karena belum hujan ya. Dari itu jauh dari awning. Nah, kemudian saya pindah ke tempat yang menurut saya itu dekat dengan awning. Tapi ternyata hujan pun turun. Nah, dari hujan turun, nah itu mencengkung. Jadi air itu menggenang di tengah-tengah si tenda, bahkan di pinggir-pinggir si tenda. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita pindah tenda lagi keadaan hujan. Nah, kita pindah tenda di belakang mobil. Nah, di situ kita memilih tempat itu menurut saya itu bagus, walaupun ada kendala untuk air itu sudah teratasin. Nah, kendalanya masih di angin, tapi tidak separah si awning tadi yang saya ceritakan. Nah, itu pasaknya kadang yang tengah, depan, belakang, samping itu lepas, tapi saya pasak lagi karena satu tadi yang saya sebutkan, tanahnya itu terlalu empuk. Oke kawan, mungkin di hari pertama kita menjelajah surga tersembunyi di Semarang ini mungkin cukup dari sini, karena jujur saya kelelahan karena memantau angin, hujan itu sangat luar biasa sih, sama alat-alat juga semuanya itu sangat luar biasa. Itu sudah memakan tenaga ekstra saya di hari pertama ini. Terus pantengin Painter of Land, dukung saya agar saya bisa mengeksplor, mencari surga tersembunyi di Indonesia ini.